Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kelas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan untuk kalian agar menonton video pembelajaran ini sampai habis dikarenakan di akhir video pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas yang berkaitan dengan video pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus melihat atau menonton videonya ini sampai habis. Ibu ingin mengingatkan bagi kalian yang belum absen, silakan absen. Dan bagi kalian yang belum join Google Classroom, silakan join Google Classroom dengan kode yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Kemudian Ibu ingin memberikan apresiasi bagi kalian yang sedang menonton video pembelajaran ini dengan penuh seksama, dan jangan lupa menonton video ini kalian dengan posisi yang terbaik, yaitu posisi duduk, dan sedang di depannya terdapat buku dan alat tulis. Jadi ketika kalian menemukan hal-hal penting, kalian sudah siap untuk mencatat. Baik, kita akan mulai. Materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang teknik penyajian produk dalam penataan barang di toko. Minggu kemarin kita membahas 3 materi nih. Nah, di materi kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, teknik penyajian produk dalam penataan barang di toko. Keteraturan penempatan barang dagangan pada display haruslah ditata dengan sedemikian rupa agar menghasilkan suasana toko yang menarik pengunjung ataupun konsumen. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas macam-macam posisi letak barang dagangan di toko. Menurut posisi letak barang, ada 6. Yang pertama, pemajangan menurut desain dasar posisi penampilan produk dari produsen. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap barang hendaknya diberi kesempatan untuk tampil dan menunjukkan penampilan yang terbaik. Yang kedua, setiap barang yang diproduksi sudah didesain sedemikian rupa. Yang ketiga, petugas pemajangan barang ataupun display harus mempelajari posisi terbaik bagi setiap barang sebagaimana yang dikehendaki oleh produsen. Yang kedua, kita akan membahas pemajangan barang atau display barang menurut harga barang. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah barang-barang yang harganya mahal ditempatkan di rak paling atas. Yang kedua, barang-barang yang cepat laku ditempatkan di rak bagian tengah atau customer A-level. Kalian sudah mempelajarinya minggu lalu, customer A-level, jangan sampai lupa, yaitu setinggi pandangan mata rata-rata orang. Yang ketiga, barang-barang yang murah ditempatkan di rak yang paling bawah. Ibu akan berikan gambarannya. Nah, di sini terlihat pemajangan barang menurut harga barang. Di sini Ibu ambil contoh rak mie instan. Pemajangan barang menurut harga barang, yang pertama, barang yang harganya mahal ditaruh di rak paling atas. Nah, di sini ada contoh Neguri, Shin Ramyeon, dan Samyang. Kalian sudah paham harga dari barang tersebut relatif mahal, maka ditempatkan di paling atas. Barang-barang yang relatif murah ataupun barang-barang yang banyak dicari ditaruh di rak yang tengah. Yang tengah ini seperti mie sedap, mie Indomie, ini adalah barang-barang atau produk mie yang sering dicari atau laris. Nah, yang ketiga, barang-barang yang relatif murah harganya ditaruh di paling bawah. Nah, di situ ada mie sukses, mie sarimi, dan sebagainya ditaruh di paling bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam posisi letak barang dagangan di toko menurut pemajangan menurut kelompok barang. Di sini menurut kelompok barang ada 2, Ibu ambil contoh, yaitu di sini sebelah kiri ada pasta gigi. Pasta gigi termasuk barang toiletries. Nah, di sini harus sesuai dengan kelompok barangnya. Jangan sampai kita taruh pasta gigi di produk makanan. Jangan sampai seperti itu. Nah, di kanan juga ada produk minuman ringan. Ibu ambil contoh ini di supermarket yang ada di luar negeri. Nah, ini termasuk dari kelompok barang ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang pemajangan barang menurut ukuran. Dibagi menjadi 2 nih, ada penataan barang atau display barang secara horizontal dan penataan barang secara vertikal. Nah, secara horizontal di sini, cara display barang di mana barang yang memiliki ukuran paling besar diletakkan paling kiri. Semakin ke kanan,
ukuran barang semakin kecil. Nah, penataan barang atau display barang secara horizontal sangat jarang digunakan di departemen store, dikarenakan dianggap tidak efisien. Mengapa? Karena dapat mempersulit konsumen untuk berbelanja. Karena konsumen tidak dapat melihat susunan yang lengkap sesuai dengan jangkauan penglihatan dan raihan tangannya. Ada kelemahannya nih, ayo dicatat. Kelemahan barang atau penataan barang secara horizontal ada 4. Yang pertama, barang yang dilihat dan dijangkau pembeli terbatas. Yang kedua, memberi kesan tidak beraturan. Yang ketiga, pelanggan harus mondar-mandir untuk mencari barang kebutuhannya. Yang keempat, memberi kesan terbatasnya barang dagangan yang dijual. Nah, jangan lupa dicatat ya tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penataan barang secara vertikal. Yang vertikal ini display dilakukan dengan cara bagian paling atas untuk barang paling kecil, makin ke bawah makin besar. Nah, kita lihat di sini yang paling atas adalah barang-barang yang kecil. Lihat di bagian yang kanan ya, yang paling atas itu ada produk pet food nih. Yang paling atas bahannya atau produknya ukurannya kecil. Nah, semakin ke bawah, produk yang ditampilkan atau dipajang, produknya ukuran besar. Selanjutnya kita akan membahas pemajangan barang menurut bentuk. Menurut bentuk ini, walaupun beda merek, tetapi memiliki bentuk yang sama, akan lebih menarik apabila dipajang berdekatan. Nah, kalau kita ambil contoh ya, anggap saja di bagian kiri ini, foto yang kiri ini adalah selai roti. Nah, di sini kan bentuk selai roti misalkan botolnya sama semua. Nah, disatukan, di display menurut bentuknya atau disamaratakan nih bentuknya. Kalau kita lihat di sini yang bentuknya botol dijadikan sama. Nah, terus yang bentuknya seperti jar, nah itu dijadikan satu. Nah, yang dus ataupun yang bentuknya kardusan ditaruh dengan urutan yang sama atau bentuk yang sama. Jadi walaupun beda merek nggak apa-apa kalau kita di displaynya memiliki bentuk yang sama. Dengan cara seperti itu, akan dapat menarik konsumen. Selanjutnya, pemajangan menurut warna di sini. Kombinasi warna yang dianjurkan dalam display adalah kombinasi warna pelangi atau cerah. Ibu ambil contoh di sini Fanta, warna oranye. Nah, ini kan sangat eye-catching nih, warnanya oranye. Nah, pemajangan menurut warna harus disesuaikan. Coba kalau kalian masuk toko, displaynya itu warnanya cerah. Pasti kalian menarik nih. Kalian tertarik untuk melihat produk tersebut. Nah, makanya pemajangan menurut warna dianjurkan warna yang cerah agar untuk menarik pembeli dan munculnya niat pembeli untuk membeli barang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis teknik penataan barang display. Berikut beberapa macam teknik display barang berdasarkan penempatan barangnya. Kita akan bahas pertama kali itu ada impulse buying display. Impulse buying display ini kita sudah mempelajarinya di minggu lalu. Nah, display ini produk ditempatkan di tempat yang strategis. Tempat yang sering lalu lalang konsumen. Ayo, ini area apa? Area hotspot. Sering dilalui konsumen dan mudah terlihat. Biasanya diletakkan di kasir nih impulse buying display ya teman-teman. Di sini ada permen, ada coklat, dan aksesoris yang murah. Biasanya ditaruh di kasir. Selanjutnya merchandise mix display yang di sebelah kanan. Di sini maksudnya pemajangan dengan menggabungkan dua produk yang saling berkaitan. Nah, di sini Ibu ambil contoh di toko frozen food ataupun nugget. Nah, di sini di bagian bawah ada freezer. Nah, freezer ini berisikan frozen food. Nah, di atasnya dipasang nih oleh petugas displaynya, yaitu bahan-bahan pelengkap ataupun produk yang berkaitan dengan frozen food. Di atasnya ada saus, ada sambal, ada kecap, ada berupa roti-rotian, pengisi atau pelengkap dari produk frozen food. Nah, selanjutnya ada floor display. Floor display di sebelah kiri kalian pasti sudah pernah melihat di supermarket ataupun hypermarket. Nah, display ini disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun.
Sering kita lihat pada hypermarket dikarenakan di sana memiliki area yang luas, sehingga display barang di lantai tidak mengganggu arus barang dan lalu lintas konsumen. Selanjutnya, vertical display. Vertical display ini pemajangan barang dagangan secara vertikal ataupun ke atas. Display ini menggunakan rak, gondola, wall, ataupun island. Nah, maksudnya di sini kita ambil contoh misalkan pemajangan produk food ataupun makanan. Display makanan menurut vertikalnya. Misalkan vertikal itu produk makanan gula. Gula kan ada banyak ukurannya kan, ada banyak beratnya. Nah, misalkan kita ambil contoh, untuk ukuran 250 gram kita taruh di atas. Nah, untuk ukuran 400 gram kita taruh di tengah. Selanjutnya di bawahnya kita taruh urutan atau ukuran gula beratnya 750 gram. Nah, yang terakhir di paling bawah kita taruh ukuran gula seberat 1 kilogram. Nah, kalau misalkan di bagian kanan yang Ibu berikan contoh, ini untuk bagian yang plastik digantung. Nah, bagian yang dari tengah sampai bawah berisikan atau produk yang packagingnya berupa botol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cut case display. Cut cases display maksudnya tentunya kalian sudah pernah melihat. Pastinya melihatnya tentang botol sirup kan. Nah, di sini cut case display adalah pemajangan barang atau penataan barang dagangan dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari kemasan karton, tetapi hanya memotong setengah. Seperti contoh di bagian kiri, kalau kalian lihat ini adalah sirup dipajang dengan kardusnya dan dipotong setengah. Hanya memotong setengah kemasan kartonnya, sehingga produk dapat terlihat walau disusun menumpuk. Kalau kita lihat, produk sirup ini disusun menumpuk. Walaupun menumpuk, sirupnya dapat terlihat karena kartonnya dibuka ataupun dipotong setengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jumble display. Kalian sudah pernah lihat jumble display. Jumble display ini juga bisa disebut dengan display promo. Nah, display promo di sini yaitu berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada rak promo dan diletakkan di lokasi terbuka, sehingga konsumen bebas mengaduk-aduk barang untuk memilih. Nah, di sini biasanya barang-barang promo diambrukkan atau ditaruh satu rak. Nah, di sini biasanya ditaruh di area hotspot, area yang banyak konsumennya dan areanya luas. Jadi, konsumen dapat memilih dengan leluasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang wall display. Wall display di sini yaitu display produk diletakkan di rak dengan posisi menempel di dinding, seperti contoh. Di contoh ada baju dan celana disusun di rak yang menempel di dinding. Biasanya digunakan untuk produk fashion. Sesuai dengan contoh yang Ibu berikan, ada fashion baju dan celana. Rak yang biasa digunakan adalah slot wall rack. Barang yang didisplay di dinding harus pula ada di rak. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, wall display ini biasanya dilakukan oleh produk fashion. Nah, yang harus diperhatikan adalah produk atau baju ataupun celana yang digantung, dipajang, harus ada juga nih di rak. Misalkan digantung ini ada warna merah, biru, kuning. Nah, ukurannya ada S, M, L, XL, lengkap. Nah, di bagian raknya ataupun bagian yang dilipat harus sesuai juga dan harus tersedia. Jangan sampai tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat teknis penataan barang dagangan. Syarat teknis barang dagangan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Ada 5. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, dipenuhi dalam melakukan penataan barang dagangan. Ada 5. Yang pertama, mudah dilihat, mudah dijangkau, rapi dan bersih, mudah dicari, dan aman. Kelima hal tersebut merupakan pertimbangan dasar dalam menata barang dagangan pada rak pajangan agar memiliki daya tarik bagi pengunjung ataupun konsumen. Ibu akan breakdown satu-satu, mudah dilihat. Mudah dilihat di sini, display produk ataupun kartu harga menghadap ke depan agar pembeli dengan mudah dapat melihat tanpa menyentuh barang.
Yang kedua, mudah dijangkau. Mudah dijangkau di sini, ketinggian peralatan display yang disesuaikan dengan tinggi badan konsumen agar mudah untuk dijangkau. Kalian sudah mempelajari customer A-level. Raknya itu untuk setara dengan pandangan konsumen, yaitu dari tinggi pinggang konsumen hingga dada konsumen. Nah, selanjutnya rapi dan bersih. Rapi dan bersih ini salah satu faktor yang dapat menarik perhatian pelanggan, ialah tempat yang bersih dan rapi. Jika produk ataupun lokasi tempat penataan barang bersih dan rapi, tentunya konsumen akan tertarik dan merasa nyaman. Selanjutnya mudah dicari. Mudah dicari di sini maksudnya barang yang dipajang di rak harus sesuai dengan kelompoknya, serta sesuai dengan petunjuk barang yang umumnya digantung di atas signboard. Nama yang petunjuk di atas tuh biasanya di langit-langit supermarket itu namanya signboard. Jadi misalkan di signboard itu tertulis ada minyak, ada beras, sembako lah misalnya. Nah itu juga harus sesuai. Rak-rak yang sesuai lokasi tersebut isinya produk-produk sembako. Jangan sampai salah dan lokasinya ataupun signboardnya harus jelas, terpampang nyata. Selanjutnya aman. Aman di sini barang yang mudah pecah jangan diletakkan di pinggir karena akan dengan mudah tersentuh barangnya oleh pengunjung ataupun konsumen yang menyebabkan kecelakaan ataupun kerusakan barang. Nah, setelah itu, dalam pelaksanaan menata barang juga perlu memperhatikan beberapa hal lain, antara lain sebagai berikut. Label harga dan informasi barang haruslah jelas. Ini termasuk dari mudah dilihat yang tadi Ibu bahas. Selanjutnya, label harga sebaiknya diletakkan pada pandangan sebelah kiri konsumen dan di bawah produk. Barang jangan ditumpuk. Kalau barang ditumpuk, akan mempersulit konsumen untuk mengambil barangnya. Barang pada display terlihat penuh. Maksud barang pada display terlihat penuh itu misalkan seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat rak yang dipajang di supermarket bagian depannya penuh, namun di bagian tengahnya kosong, ataupun di belakangnya ada tapi belum dimajukan. Nah, maksud dari produk dimajukan ataupun etalase depannya dimajukan atau diisi secara penuh itu untuk menarik pembeli. Jangan sampai bagian depannya kosong. Nah, biasanya anak-anak PKL nih, kita harus tanggap dengan rak yang bagian depannya kosong atau etalase yang depannya kosong. Kalau depannya kosong, pasti konsumen yang pertama susah dong untuk mengambil barangnya karena barang adanya di bagian belakang. Kalau kita taruh di depan, pastinya memudahkan konsumen untuk mengambil barang. Selanjutnya, produk dengan perputaran cepat. Barang yang di-display harus banyak. Produk dengan perputaran cepat. Kita sudah mempelajarinya yaitu produk sembako. Nah, ini persediaannya harus banyak karena dicari-cari konsumen. Selanjutnya, ketika mendisplay barang pada rak susun, kemasan paling kecil di atas dan kemasan besar di bawah. Seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, kayak produk gula yang di atas itu ukuran 250 gram, yang di tengah itu 400 gram, ke bawah lagi 750 gram, sampai yang ke bawah ataupun rak bawah itu barang yang ukurannya besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode menata barang dagangan di toko. Nah, ada metodenya nih. Yang pertama, ada 7. Ada 7 metode menata barang dagangan di toko. Yang pertama, isilah pada bagian depan toko yang tadi Ibu bahas. Maksudnya mengutamakan ataupun mengisi bagian depan atau etalase sehingga akan terasa penuh nih dilihat calon pembeli dan lebih menarik perhatian calon pembeli. Selanjutnya ada perhatikan warna. Perhatikan warna di sini, produk dengan warna kemasan yang cerah sebaiknya diletakkan di bagian yang paling mudah dilihat. Kolaborasikan dengan meletakkannya bersebelahan dengan warna-warna cerah. Nah, di sini yang tadi Ibu bahas, kalau kita lihat rak dengan produk yang warnanya cerah, pasti akan tertarik nih pembeli untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, desain menarik sebagai jangkar. Maksud jangkar apa sih, Bu? Jangkar di sini adalah pancingan.
Maksudnya, dengan cara menyandingkan produk dengan desain menarik tetapi tidak terkenal dengan produk yang sudah terkenal dengan harapan pengunjung akan tertarik untuk membeli kedua barang tersebut. Contohnya seperti ini, anak-anak. Misalkan produk parfum deh nih yang cowok-cowok biasanya pakai parfum Axe, AXE. Nah, disandingkanlah nih produk Axe ini dengan produk parfum lainnya atau produk parfum yang display atau desainnya ini ada foto Messi nih misalkan. Nah, datang nih misalkan kalian nih yang cowok-cowok lagi datang untuk membeli parfum. Nah, di situ kalian udah lihat dong ada Axe. Nah, tiba-tiba di samping Axe ada produk parfum lain, gambarnya Messi. Nah, pas banget Messi ini adalah tokoh idola kalian. Nah, di situ si Axe ini sebagai jangkar, sebagai pancingan nih. Tapi udah pernah sering pakai Axe nih. Tapi mau coba deh yang satunya lagi. Nah, bisa jadi kalian membeli dua-duanya dan bisa jadi juga kalian mencoba nih produk yang belum terkenal ini nih. Nah, produk yang belum terkenal ini bisa beli ataupun bisa laku karena ditarik ataupun si ada produk sebagai pancingannya. Selanjutnya produk laris di bawah. Produk laris di bawah ini produk-produk yang laris di pasaran ataupun produk yang bestseller pastinya tetap akan dicari oleh konsumen. Mau ditaruh dimanapun pasti konsumen ini tahu tempatnya. Nah, produk yang kurang terkenal sebaiknya ditempatkan di bagian yang sejajar dengan mata. Nah, jadi ini kita dilakukan nih produk yang laris di bawah. Nah, produk yang belum terkenal kita taruh di atas. Nah, selanjutnya kemasan besar di kanan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu meletakkan produk dengan kemasan besar di sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan. Maka kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan semakin tinggi. Misalnya seperti ini. Kalian lagi display minyak goreng. Di bagian kanan kita taruh nih minyak ukuran 1 liter dulu. Minyak ukuran 2 liter, maaf. Nah, yang kanan nih yang minyak ukuran 2 liter. Yang kesananya baru 1 liter. Nah, kan kebiasaan konsumen ini menggunakan tangan kanan. Bisa saja dengan produk yang minyak 2 liter ini semakin tinggi, maksudnya semakin tinggi sering dibeli konsumen nih. Jadi niat beli ataupun penjualan si minyak 2 liter ini lebih besar daripada minyak 1 liter. Nah, kelompokan produk. Kelompokan produk ini mengelompokkan produk sebaiknya pada kategori yang sama pada satu tempat yang berdekatan dan menempatkan produk pelengkap. Seperti misalnya mie instan. Nah, mie instan ini disatukan dengan produk mie instan lainnya. Boleh dilengkapi oleh bahan pelengkapnya. Kayak tadi ada saus, sambal, dan sebagainya. Selanjutnya, tempatkan produk impulsif di kasir. Nah, impulsif di kasir itu seperti apa sih? Seperti permen, coklat, dan aksesori murah akan membuat konsumen membeli barang tersebut walaupun tidak dibutuhkan dan akan menambah jumlah belanja. Nah, di sini produk impulsif kan kita sudah mempelajarinya ya minggu lalu. Dan tadi Ibu bahas sedikit tentang impulse buying. Nah, ini nih metodenya nih. Jadi kita taruh barang-barang yang kecil-kecil nih, barang-barang yang lucu-lucu kita taruh di kasir. Jadi pembeli dapat melihat, mudah dilihat, dan nantinya niat pembeli untuk membeli barang tersebut akan muncul. Sudah? Nah, di sini Ibu akan berikan tugas. Karena kita sudah mempelajari materi ini selama 2 pertemuan, maka pertemuan ini Ibu berikan tugas. Buatlah makalah berisikan penjelasan dan contoh foto dari jenis teknik penataan barang. Kan ada impulse buying, jadi kalian cari ada 7 impulse buying, merchandise mix, floor, sampai wall display. Kalian jelasin dulu, lanjut nanti kalian berikan foto-foto yang termasuk impulse buying tuh gimana, merchandise itu seperti apa. Nah, itu dia. Tugas dikumpulkan di Google Classroom. Jadi Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum masuk Google Classroom, silahkan join segera. Kode join Ibu sudah berikan di WhatsApp group. Paling lambat pengumpulan tugas ini minggu depan, hari Jumat 20 Agustus 2021. Nah, info pertemuan minggu depan bagi kalian yang belum mengumpulkan, tidak apa-apa minggu depan. Nah, minggu depan juga akan ada ulangan harian.
Ulangan harian membahas materi-materi yang dari awal ada logika konsumen, informasi keadaan toko, mengelompokkan barang, dan lanjutan yang tadi Ibu berikan nih materi-materi, ada 4 materi ini, nanti Ibu akan masukkan ke dalam soal ulangan harian. So, prepare yourself and good luck. Ibu lanjutkan pembahasan materi ini di Google Classroom. Ibu buka diskusi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bertanyalah karena minggu depan kita akan ulangan. Jadi kalian ada gambaran nih. Ataupun ada yang belum paham silahkan bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ibu akan berikan contoh pengerjaan tugasnya seperti apa sih Ibu? Nih, Ibu akan berikan. Ibu akan berikan contohnya. Sebentar. Jadi, penugasan yang Ibu buat adalah berupa makalah. Jadi, contohnya gini, tugas penataan produk jenis teknik penataan barang. Formatnya seperti ini ya, anak-anak. Kalian taruh di tengah-tengah logo SMK Negeri 20 Jakarta. Disusun oleh nama lengkap kalian, siapa, nomor absennya, kelas berapa. Nah, di sini tertera bisnis, daring, dan pemasaran SMK Negeri 20 Jakarta tahun ajaran 2021. Nah, di sini mulai langsung tulis saja. Soalnya berikut beberapa macam jenis teknik display barang berdasarkan penempatan barangnya. Yang pertama, impulse buying display. Yang pertama, kalian jelaskan dulu nih, impulse buying display adalah bla 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 bla. Nah, baru dari sini berikan contoh foto impulse buying-nya. Ada dua, minimal 2 foto ya. Nah, bentuknya seperti ini saja formatnya. Jika ada yang bingung mengenai gimana sih Bu cara buatnya, silahkan bertanya, jangan malu untuk bertanya ya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.